Ya, pertama saya sangat bangga, bersyukur dan bahagia. Kita ingin standarisasi semua bentuk pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah punya banyak dana yang selama ini melatih UMKM yang dijalankan oleh kementerian-kementerian. Nah, dari Bandung ini saya menyatakan semua kementerian yang melakukan pelatihan kepada UMKM, kepada pemberdayaan masyarakat harus menggunakan standar yang sudah diuji. Tidak boleh lagi ada asal pelatihan. Semua harus satu standar, kualitas terjaga, bisnis prosesnya dari pelatihan, pendampingan sampai mandiri satu kesatuan. Tidak boleh hanya menjadi proyek-proyek pelatihan yang instan tidak bermanfaat. Itu pertama. Dari Bandung kita mulai. Yang kedua, kita tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan perintah Presiden agar kita segera berdiri di atas kaki sendiri, tidak boleh lagi bergantung pada negara manapun. Konsentrasi pangan misalnya, ini semua krisis pangan, kita tidak boleh lagi krisis pangan. Begitu juga konsumsi seluruh kebutuhan nasional harus mandiri di atas kaki kita sendiri, supaya ketika terjadi dunia global yang tidak menentu itu tidak berpengaruh pada kita. Nah, dalam kondisi mandiri itu kita butuh UMKM yang kuat. Karena itu Kemenko, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, juga investor swasta, tadi Pak Billy misalnya, mari bersinergi bahu-membahu menjadi jembatan atau menjadi mak comblang bagi para pelaku UMKM untuk kuat dan kokoh. Saya beserta kementerian-kementerian di bawah koordinasi saya, ada 6 kementerian dan juga semua kementerian sesuai dengan Inpres, kita ingin semuanya menjadi mak comblang yang lebih proaktif agar yang membutuhkan bantuan pelatihan, bantuan modal, sebetulnya semua uang yang diberikan tidak akan pernah hilang kalau UMKM ini terpilih dengan sangat selektif dan produktif. Nah, disitulah kita semua pemerintah siap menjadi mak comblang. Istilah gampangnya siap menjadi penghulu antara investor dengan UMKM. Karena itu UMKM harus produktif, tunjukkan produksimu berkualitas, tunjukkan produksimu memiliki visi yang menguntungkan investor. Itu yang penting. Nah, karena itu saya dan Kementerian PM serta kementerian di bawah kita siap menjadi mak comblang yang bagus. Nah, salah satu pentingnya lagi adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita ajak, ayo cepet-cepet untuk mandiri UMKM harus kita dorong cepat. Industri kreatif UMKM. Terima kasih Pak Wali Kota ini merespon dengan sangat baik. Wali Kota Bandung, Kota Madya Bandung siap menjadi hub karena punya semua infrastrukturnya. Bandung sebagai hub apa tadi? Kreatif hub yang sudah ada, tinggal kita kembangkan. Nah, yang ketiga saya berterima kasih kepada seluruh UMKM yang tetap bertahan di tengah kesulitan yang ada. Insya Allah kita tidak sia-sia kerja keras kita, karena hari ini eranya kalian. Era startup sudah mulai redup, era UMKM yang real yang akan mencorong di hari-hari yang akan datang. Tetap semangat UMKM Indonesia. Tadi ada kata Pak Menteri, tadi ada beberapa pelatihan terus-menerus dan itu hanya melakukan pelatihan tapi tidak ada usahanya. Itu gimana nih, ada pembatasan? Itulah UMKM yang harus dikasih tahu bahwa ini era sektor yang betul-betul produktif konkret. Kalau Anda mau bertahan, bikin produksi yang dibutuhkan dan benar-benar memiliki produksi yang unggul. Kalau sekedar ikut pelatihan, nanti pada saatnya Anda kita coret. UMKM yang hanya ikut pelatihan-pelatihan saja tidak produksi akan kita coret dari proses pelatihan.
Anggaran bantuan sosial untuk kemiskinan, bantuan sosial untuk pelatihan, bantuan sosial untuk UMKM, semuanya ya setiap tahun itu 500 triliun. Ini sedang kita konsolidir agar tepat sasaran, efektif, produktif, berkelanjutan. Pak, untuk pasarnya sendiri gimana nih Pak? Karena kan UMKM ini biasanya kendala sama pasar termasuk untuk luar negeri. Ini gimana Pak? Jadi itulah yang disebut satu proses pendampingan. Pada semua kementerian akan kita konsolidir pendampingan juga oleh Pemda agar seluruh produknya siap berkompetisi. Pelatihan ini dikoneksikan dengan koperasi mikrokredit ya Pak? Pada akhirnya ketemu, tapi sampai hari ini masih belum. Pada akhirnya UMKM, koperasi, BUMDes semua bersinergi, bersinergi sekaligus berkompetisi. Gus, kalau soal data kemiskinan kan akan ada satu data begitu ya. Ini kan kalau konsepnya UMKM apakah akan menuju ke sana juga? Betul. Menteri UMKM terus menggodok penyatuan data real UMKM yang memang sangat besar jumlahnya, puluhan juta. Nah ini harus terus diverifikasi, dicek, dan kemudian diberdayakan. Pak, tadi kata Bapak, kenapa kita harus masih bergantung pada dua negara itu Pak? Industri tekstil sendiri Pak, gimana nih Pak ke depannya? Semua yang kita pakai, semua yang kita makan, semua yang kita gunakan masih bergantung impor. Kita bikin sepatu, alasnya impor, atasnya produk sendiri. Kita bikin baju, tekstilnya impor. Ada produksi tekstil dalam negeri lebih mahal dibanding impor gelap. Ini terus kita benahin. Kita ingin Menteri Perdagangan juga membatasi impor yang mengganggu tumbuh kembangnya industri kita. Dua negara itu mana aja Pak? Udah rahasia. Pak, kalau standarnya seperti apa sih Pak? Standarnya tadi kan distandarkan. Standar Pelatihannya, standar pelatihannya seperti yang sudah kita lakukan di Bandung ini 3 hari dengan pendampingan beberapa bulan. Pak, ini selanjutnya apa Pak? Target. Ya, semua hasil di sini dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang memiliki program pelatihan. Ada target berapa UMKM yang di? Ya, saya tidak hafal ya, tapi ya sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya. Pak, ada target di kota lain nggak? Siap, pokoknya kita akan memperbanyak hub UMKM, investor, pasar, bahan baku ini. Gus, menanggapi event Perintis Berdaya ini apakah bisa juga dilakukan di kota-kota lain? Harus. Saya akan meminta pada semua pihak untuk memperbanyak. Satu pertanyaan lagi ya, teman-teman semua. Di luar ini Gus, terkait dengan yang di Jawa Tengah Gus, yang pemanggilan KPK kepada DPR. Kita akan pertanyaannya akan di Perintis Berdaya aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, makasih. Bapak,